Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua pejuang kuliah, kembali lagi di channel Guru FA. Pada video kali ini, saya akan membahas bagaimana langkah mengisi formulir seleksi pada website KIP Kuliah dengan cara mengisi data nomor pendaftaran KIP Kuliah pada pendaftaran SNMPTN tahun 2020 ini. Simak terus videonya. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah ini, karena dengan subscribe sudah membantu channel ini untuk terus berkembang, serta aktifkan loncengnya supaya ada notifikasi setiap saya mengupload video baru. Sebagai informasi, pada tanggal 28 Februari tahun 2020 kemarin, LTMPT mengeluarkan surat edaran yang berisi tentang bagaimana caranya pengisian data nomor pendaftaran KIP Kuliah dan pendaftaran SNMPTN bagi pendaftar KIP Kuliah. Kurang lebih isi surat edarannya adalah sebagai berikut. Bagi kalian yang mendaftar SNMPTN, kemudian kalian juga mendaftar KIP Kuliah, maka yang perlu kalian lakukan adalah mengisikan data nomor pendaftaran KIP Kuliah kalian ke laman portal LTMPT. Pada pendaftaran SNMPTN kemarin, ada 3 tipe jenis pendaftar. Yang pertama, pendaftar yang sudah melakukan finalisasi sampai tanggal 27 Februari kemarin, lalu dia mendaftar KIP Kuliah. Tipe yang kedua adalah ada pendaftar yang belum melakukan finalisasi dan hanya baru sampai tahap mengisi program studi, kemudian dia ingin mendaftar KIP Kuliah. Lalu tipe yang ketiga adalah pendaftar yang belum melakukan pendaftaran bahkan sampai proses finalisasi, kemudian dia ingin mendaftar KIP Kuliah. Langsung saja kita masuk ke inti pembahasannya. Silakan kalian masuk ke akun KIP Kuliah kalian masing-masing. Tampilannya sebagai berikut. Pastikan kalian sudah mengisi semua formulir, mulai dari formulir biodata sampai dengan formulir rencana. Untuk formulir prestasi ini bersifat opsional, jadi tidak diisi, tidak apa-apa. Ketika kalian sudah mengisi semua formulir, akan muncul satu formulir baru, yakni formulir seleksi. Bagi yang belum menonton videonya, pembahasan terkait pengisian formulir, silakan kalian bisa tonton video saya dengan cara klik bagian kanan atas video ini. Langsung saja kalian klik formulir seleksi yang ada di bagian kanan ini. Pada formulir seleksi inilah kalian akan menautkan KIP kuliah kalian pada seleksi mana yang akan kalian ikuti. Di sini diberikan 3 jenis seleksi. Yang pertama adalah seleksi yang diadakan oleh LTMPT. Ada 2, yakni SNMPTN atau Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri yang sedang berjalan ini. Kemudian yang kedua adalah UTBK SBMPTN, seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Ini belum dibuka. Kemudian seleksi yang kedua adalah seleksi yang diadakan oleh Politeknik. Ada 2 juga. Yang pertama ada SNMPN atau Seleksi Nasional Masuk Politeknik Negeri yang sedang berjalan ini, dan yang kedua ada SBMPN, seleksi bersama masuk Politeknik Negeri. Ini juga belum dibuka. Dan yang ketiga, seleksi yang diadakan mandiri oleh PTN atau PTS. Di sini ada 2, seleksi mandiri PTN, artinya masing-masing PTN menyelenggarakan seleksi sendiri. Begitu juga seleksi mandiri PTS, masing-masing PTS menyelenggarakan seleksi sendiri. Pada video kali ini saya akan membahas lebih detail terkait bagaimana menautkan nomor KIP kuliah kalian untuk seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri atau SNMPTN. Yang perlu kalian lakukan pertama adalah pastikan terlebih dahulu kalau kalian adalah pendaftar SNMPTN, artinya kalian sudah lolos pemeringkatan dari sekolah masing-masing. Kemudian ketika kalian login ke website portal.ltmpt.ac.id akan ada 3 menu. Yang pertama ada menu verbal, yang kedua ada menu pendaftaran SNMPTN yang sudah pernah kita bahas, dan menu yang baru yakni menu KIPK atau pengisian data nomor pendaftaran KIP kuliah. Jika kalian sudah memastikan bahwa kalian adalah pendaftar SNMPTN, silakan kalian kembali ke website KIP kuliah. Pada tab seleksi LTMPT, kalian klik tombol daftarkan seleksi yang ada pada kotak SNMPTN. Kalian akan diarahkan pada halaman konfirmasi pilihan seleksi. Pada halaman ini kalian akan diminta untuk mengkonfirmasi pilihan seleksi kalian pada SNMPTN tahun 2020 ini. Di bagian kiri ini ada nama seleksi, kemudian ada tahun, kemudian ada pilihan perguruan tinggi, kemudian ada pilihan prodi 1 dan pilihan prodi 2. Pastikan nama seleksinya adalah SNMPTN, kemudian tahunnya tahun 2020. Untuk pilihan perguruan tinggi dan pilihan program studi, di sini ada keterangan bahwa dipilih pada saat mendaftar SNMPTN. Artinya kalian sudah memilih pada saat kalian mendaftar SNMPTN. Di bagian kanan ini ada keterangan, silahkan kalian baca terlebih dahulu untuk memastikan informasinya. Yang pertama, formulir pemilihan jalur seleksi untuk SNMPTN hanya bisa diisi 1 kali. Yang kedua, pastikan
memastikan bahwa Anda memilih jalur seleksi yang sesuai dengan yang akan Anda ikuti. Sini SNMPTN jalur seleksinya. Ketiga, pilihan perguruan tinggi negeri dan program studi dipilih pada saat mendaftar SNMPTN. Jadi ketika kemarin sudah mendaftar SNMPTN, baik itu yang sudah melakukan finalisasi atau yang belum melakukan finalisasi, pastikan kalian sudah memilih perguruan tinggi negeri serta pilihan program studinya. Kemudian yang keempat, setelah Anda memilih tombol simpan seleksi yang ada di bagian bawah ini, Anda tidak akan dapat melakukan perubahan jika terjadi kesalahan. Di bagian bawah ini ada notifikasi perhatian bahwa data pilihan seleksi hanya dapat diisi satu kali dan tidak dapat diperbarui lagi setelah Anda memilih tombol simpan seleksi. Dan terakhir di bagian bawah ada keterangan fakta integritas. Silakan dibaca terlebih dahulu. Yang pertama, orang tua saya, ayah dan ibu berpenghasilan kotor sebelum dipotong di bawah 4 juta rupiah untuk pegawai tetap. Yang dimaksud penghasilan termasuk pendapatan dari sumber lain. Untuk pegawai informal tidak tetap, penghasilan yang dimaksud adalah rata-rata per bulan selama 6 bulan terakhir. Jadi ketika kemarin mengisi data di KIP kuliah, kalian sudah memastikan bahwa nomor 1 ini sudah dipenuhi. Kemudian yang kedua, saya memahami bahwa pemalsuan data dapat menjadikan pembatalan sebagai mahasiswa baru dan sanksi lainnya. Jadi jika kalian pada saat pengisian formulir kemarin mengisikan data yang tidak benar, konsekuensinya adalah pembatalan sebagai mahasiswa baru jika kalian nantinya diterima. Lalu yang ketiga, saya memahami bahwa KIP kuliah adalah bantuan biaya pendidikan, bukan seleksi masuk, sehingga setelah mendaftar KIP kuliah, saya harus mendaftar seleksi masuk, baik itu SNMPTN, SBMPTN, atau seleksi lokal tiap perguruan tinggi, sesuai dengan ketentuan panitia pemilihan perguruan tinggi. Selain seleksi mandiri, juga dilakukan di laman masing-masing seleksi. Intinya adalah KIP kuliah ini adalah hanya bantuan biaya pendidikan, jadi bukan bantuan untuk seleksi masuk. Artinya, jika kalian diterima KIP kuliah, kemudian kalian juga diterima pada seleksi masuk perguruan tinggi, artinya kalian akan kuliah dengan bantuan biaya pendidikan. Tetapi jika yang terjadi adalah KIP kuliah kalian diterima, tetapi kalian tidak diterima pada saat seleksi masuk perguruan tinggi, artinya KIP kuliah kalian tidak bisa digunakan. Jika sudah memahami 3 keterangan fakta integritas ini, silakan kalian klik pernyataan bahwa saya telah membaca fakta integritas di atas dan telah memahami ketentuan-ketentuan yang disebut. Jika sudah, kalian klik tombol simpan seleksi yang ada di pojok kiri bawah ini. Akan ada notifikasi tersimpan seperti ini. Kemudian di bagian kanan ini yang tadinya kosong seperti ini, akan ada muncul keterangan detail seleksi SNMPTN, yakni KAP dan PIN. KAP dan PIN inilah bukti bahwa kalian pendaftar KIP kuliah pada jalur seleksi SNMPTN. Setelah itu akan muncul 2 tab baru, yakni cetak kartu peserta dan cetak formulir. Kemudian status kelengkapan berkasnya akan berubah status menjadi lengkap. Silahkan kalian download tombol cetak kartu peserta dan cetak formulir. Tampilannya sebagai berikut. Ini formulir, ini kartu peserta. Setelah melakukan pendaftaran seleksi pada KIP kuliah untuk jalur SNMPTN, silakan kalian kembali ke halaman portal LTMPT dan masuk ke akun kalian masing-masing. Kemudian kalian klik menu pengisian data nomor pendaftaran KIP kuliah. Kalian akan diarahkan pada halaman pengisian data nomor pendaftaran KIP kuliah. Nanti akan ada keterangan sebagai berikut: NISN, nama siswa, tempat lahir, tanggal lahir, serta jenis kelamin. Di bawah ini ada tombol perbarui data. Silakan klik jika kalian ada perbaikan data di tab Udik. Kemudian di bagian bawahnya, ini bagian yang penting. Bagian ini adalah kalian diwajibkan untuk memasukkan nomor pendaftaran KIP kuliah kalian yang tadi sudah diperoleh. Jadi silakan kalian lakukan copy paste. Ini nomor pendaftarannya. Silakan kalian copy, kemudian kalian paste di sini. Jika sudah, silakan kalian klik tombol cari. Kalian akan diarahkan pada halaman konfirmasi pengisian nomor pendaftaran KIP kuliah. Di bagian bawah ini, kalian akan diminta untuk sekali lagi mengkonfirmasi pengisian data nomor pendaftaran KIP kuliahnya. Jika sudah benar, silakan kalian klik tombol simpan nomor pendaftaran KIP kuliah yang ada di bagian kanan bawah ini. Ada notifikasi apakah Anda yakin akan melakukan pengisian nomor pendaftaran KIP kuliah. Pastikan data yang telah Anda isikan telah diperiksa dengan benar. Jika sudah yakin, silakan kalian klik tombol ya, simpan nomor pendaftaran KIP kuliah saya. Kemudian akan ada notifikasi bahwa nomor pendaftaran KIP kuliah berhasil disimpan. Artinya kalian sudah dinyatakan resmi mendaftar SNMPTN dengan menautkan KIP kuliah. Setelah ini yang perlu kalian lakukan adalah berdoa agar kalian bisa diterima SNMPTN dan kalian lolos KIP kuliahnya. Artinya kalian akan kuliah dengan bantuan biaya pendidikan. Demikian video saya kali ini. Untuk video-video saya yang lain, silakan kalian bisa klik bagian kanan ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe dengan cara klik bagian kiri ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.